Hari berganti lagi di titik yang sama. Pikirku tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik kok tumbur aku. Enggak apa-apa. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi pengolahan sampah. Nah, sebelum kita lanjut ke materi pengolahan sampah, alangkah baiknya ibu-ibu sekalian tahu tentang apa sih itu sampah. Nah, jadi sampah adalah sisa material yang nantinya akan dibuang, yang sebagaimana sudah melalui proses produksi. Sampah juga dapat ditemukan dari sampah industri dan sampah rumah tangga. Selain itu juga sampah itu ada dua jenis macamnya, yaitu sampah organik dan sampah non organik. Sampah organik itu adalah sampah yang mudah didaur ulang, seperti contohnya daun kering, sisa makanan dan sayur-sayuran. Terus ada juga sampah non organik. Sampah non organik itu adalah sampah yang sulit terurai, seperti contohnya sampah plastik atau kantong plastik dan lain-lainnya. Nah, selain itu juga ada manfaatnya sampah non organik dan sampah organik. Kalau kita yang benar-benar bisa memanfaatkan sampah organik dan non organik itu, kita bisa dapat menghasilkan uang. Yaitu yang pertama kita manfaat dari sampah organik dulu. Jadi sampah organik itu kita bisa manfaatkan menjadi pupuk kompos. Daripada kita beli kan membuang-buang uang, lebih baik kita buat sendiri. Sampah organik juga bisa dimanfaatkan sebagai kerajinan tangan, yaitu seperti contohnya tempurung kelapa. Tempurung kelapa itu kita bisa jadikan sebagai gantungan kunci, mangkok, terus asbak. Bahkan waktu itu saya pernah nyari di internet karena waktu juga dapat tugas membuat kerajinan dari tempurung kelapa. Nah, tempurung kelapa itu juga ternyata bisa menghasilkan uang loh, dengan cara dibuat piala pramuka, yaitu semacam tunas kelapa. Dia harganya juga cukup lumayan mahal. Kalau misalnya kita benar-benar bisa memanfaatkan sampah tempurung kelapa itu kan kita bisa menghasilkan uang, lumayan juga kan uangnya, Bu, Pak. Ini Bapak ini. Oke, lanjut kita ke sampah non organik. Manfaatnya dari sampah non organik ini yaitu kita seperti botol bekas plastik ini kita akan buat menjadi pot tanaman. Nanti akan saya praktekkan juga bagaimana cara membuatnya. Sekarang White Coffee itu sampah itu dijadikan tas itu mereka jual, kan kayak gitu menghasilkan uang juga. Kayak gitu juga bermanfaat bagi kita. Nah, selain itu, setelah itu saya akan menjelaskan tentang pengolahan sampah dengan 3R. Dengan cara 3R, yaitu reuse, reduce, dan recycle. Reuse itu pemakaian kembali, reduce itu mengurangi pemakaian benda yang dapat merusak lingkungan, contohnya seperti kantong plastik tadi, sampah-sampah yang susah teruraikan pokoknya. Terus recycle itu adalah mendaur ulang. Yang akan kita daur ulang adalah dari sampah non organik sendiri adalah botol bekas yang nantinya akan kita jadi pot tanaman. Dari sampah organik sendiri kita nanti akan menjadikan pupuk kompos yang nantinya akan kita praktekkan. Baiklah, mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita kayak lagi booming-boomingnya, Bu. Seperti penyu yang mati waktu itu kan gara-gara dia makan banyak sampah plastik dan di tempurungnya itu dia terlilit oleh banyak sampah. Alangkah kasihannya sih penyu itu, aturannya dia masih bisa hidup bebas di alam sana kan, maksudnya di habitatnya itu masih bisa hidup bebas. Tapi gara-gara ulahnya manusia, penyu itu mati. Karena apa? Karena kita membuang sampah sembarangan. Seharusnya kita tuh harus bisa menjaga
lingkungan dan habitatnya si penyu itu, bukan malah kita buang sampah ke laut. Kayak gitu kan merugikan si makhluk-makhluk hidup yang ada di dalam laut itu sendiri. Waktu juga kayak waktu ada paus juga mati gara-gara ini sampah plastik juga, terus ikan-ikan pada mati gara-gara sampah-sampah plastik. Coba kita pikirkan Bu, bener-bener kita pikir-pikirkan, bagaimana sih cara kita mengelola sampah itu supaya tidak berserakan di laut itu. Maka dari itu saya tadi kan sudah menjelaskan, kita manfaatkan sampah itu dengan sebaik-baik mungkin. Jangan sampai ada lagi terjadi hal-hal seperti itu. Terus waktu itu kenapa banjir itu sering melanda Jakarta? Kan lagi sering sih Bu, hujan dikit Jakarta langsung banjir, hujan dikit Jakarta langsung banjir. Kenapa seperti itu? Itu juga kepadatan penduduk. Habis itu juga mereka tidak bisa menjaga lingkungan mereka. Mereka itu membuang sampah sembarangan, seperti di sungai-sungai. Kan kalau misalnya kita membuang sampah di sembarangan di sungai, di aliran sungai, itu akan kalau semakin banyak sampah itu kan lama-lama dia akan tersumbat. Setelah tersumbat, terus arus air itu, misalnya hujan deras nih Bu, pasti arus air itu akan membendung, terus akhirnya mereka akan mengakibatkan banjir. Kalau kayak gitu kan yang rugi juga siapa Bu? Yang rugi juga mereka yang membuang sampah sembarangan itu. Jadi kita harus benar-benar bisa memanfaatkan sampah-sampah plastik tadi. Waktu seperti contohnya nih kayak tadi kan kita buat botol bekas itu menjadi pot tanaman. Nah terus waktu itu juga saya pernah cari di internet juga, yaitu sampah plastik itu seperti sampah Frenta, terus Torabika, White Coffee, itu sampah itu dijadikan tas itu mereka jual, kan kayak gitu menghasilkan uang juga, kayak gitu juga bermanfaat bagi kita. Nah, selain itu, setelah itu saya akan menjelaskan tentang pengolahan sampah dengan 3R. Dengan cara 3R, yaitu reuse, reduce, dan recycle. Reuse itu pemakaian kembali, reduce itu mengurangi pemakaian benda yang dapat merusak lingkungan, contohnya seperti kantong plastik tadi, sampah-sampah yang susah teruraikan pokoknya. Terus recycle itu adalah mendaur ulang. Yang akan kita daur ulang adalah dari sampah non organik sendiri adalah botol bekas yang nantinya akan kita jadi pot tanaman. Dari sampah organik sendiri kita nanti akan menjadikan pupuk kompos yang nantinya akan kita praktekkan. Baiklah, mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.